Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih Pak Maesti dan para jemaah sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian ekonomi digital, melanjutkan pembahasan tentang megatrend disruption di era digital. Ya, kita udah membahas secara umum dulu tentang megatrend disruption itu apa saja. Lalu prinsipnya apa saja, sehingga kemudian kita tahu nih pola pikir mereka-mereka para disruptor yang telah berhasil mendisrupsi sektor-sektor ekonomi melalui platform digital. Jadi memang tidak berpikir secara thinking by analogy. Tidak hanya berpikir thinking by analogy. Berpikirnya itu lateral dengan false principle thinking. Dan itu kemudian berhasil mendisruption beberapa bidang yang itu tidak terpikirkan dan bahkan tidak terbayangkan sebelumnya. Peraturan-peraturan pun jadi diubah karena kemudian tuntutan zaman dan tuntutan konsumen atau tuntutan pengguna yang telah nyaman. Salah satu contoh, peraturan itu bisa diubah gara-gara disruption di bidang itu. Satu contoh, kalau kendaraan itu kan dulu untuk umum itu pasti plat kuning, taksi, kendaraan umum. Kalau ada kendaraan plat hitam digunakan untuk pariwisata yang hanya merupakan hanya retail lagi, bukan hanya marketplace lagi, 60%. Yang ketiga adalah anything, anytime, anywhere. Ini pemerakarsanya namanya Jeff Bezos. Di awal tahun 90-an, dengan satu klik, orang bisa melakukan negosiasi, transaksi, transportasi barang dan jasa, dan ini sudah diaplikasikan di geografi yang lainnya, dan juga di vertikal lainnya. Vertikalnya bukan hanya retail lagi, bukan hanya marketplace lagi, tapi sudah menjalar ke kesehatan, ke real estate, ke turisme atau pariwisata, dan ke energi dan lain-lain. Sebagai gambaran, di Indonesia, yang baru terdisrupsi secara nyata, itu baru retail, garis miring marketplace, dan transportasi. Tapi yang belum terdisrupsi secara nyata, itu adalah pendidikan. Itu 50% dari PDB kita, 60 billion US per year. Peternakan pertanian, 14% dari PDB kita, $150 billion per year. Energi, 5% dari PDB kita. Pariwisata, yang hanya merupakan 1,4% dari PDB kita. Thailand, 20% dari PDB-nya. Iya kan? Terus yang lain-lainnya, apakah itu properti? Properti kita ada 17 juta manusia atau kepala keluarga yang belum memiliki properti. Mereka masih kos-kosan atau kontrak atau tinggal dengan mertuanya dan lain-lain. Di Amerika sudah ada banyak sekali platform digital yang sudah bisa mendisrupsi dan menjembatani antara pemilik, penjual, dengan pembeli. Salah satunya adalah Zillow. Yang kedua namanya Open Door. Ini sudah sangat disruptif. Jadi kalau saya hitung, ini banyak sekali opportunity untuk anak-anak muda untuk menjadi billionaire di Indonesia. Karena dari pertanian, kesehatan, pendidikan, energi, real estate yang belum terdisrupsi, ini aja masih sangat banyak. We're talking about the hundreds of billions of dollars of top line per tahun. Belum lagi financial services. Financial services as a ratio to GDP itu masih di bawah 40%. Tapi kalau di negara maju itu rasionya sudah 125-200%. Nah, mega trend berikutnya adalah kecerdasan artifisial. Ini kalau ada yang mengikuti. Oke, itu beberapa gambaran
dari pembahasan Pak Wiryawan, Pak Gita Wirjawan tentang gambaran ke depan apa saja yang belum terdisruption. Salah satu di antaranya beliau tidak terlalu banyak membahas, tapi menyebut disruption layanan kesehatan atau disruption di bidang hospital, rumah sakit. Nah, ini kebetulan saya minggu kemarin itu juga diundang oleh Wali Kota Surabaya melalui beberapa BUMD dan Kota Surabaya itu sedang menyiapkan sebuah layanan rumah sakit untuk bisa menghadapi disruption. Nah, saya kira ini pikiran yang cukup maju dan saya kira kita sedang serius juga untuk mendiskusikan ini, dimulai dari kesadaran adanya layanan seperti di Penang yang menjadi Penang medical tourism, atau kemudian seperti di Singapura yang rumah sakitnya itu menjadi mudah diakses, tapi harganya kan cukup mahal. Bagaimana kemudian Surabaya itu menghadapi Surabaya medical tourism, atau kemudian menghadapi menyiapkan kota seperti Surabaya itu sebagai kota yang siap menghadapi disruption di bidang kesehatan. Nah, ini dia. Kita coba diskusikan apa yang perlu kita siapkan ini dalam konteks platform digital ya, platform rumah sakit digital untuk menghadapi disruption rumah sakit di era digital. Setidaknya kalau ini sudah kita siapkan, maka bisa mencegah devisa. Kan orang tidak perlu pergi ke Penang, tidak perlu pergi ke Singapura. Kalau dia tahu ternyata layanan-layanan rumah sakit di Surabaya atau di Jakarta itu sebenarnya cukup memadai dan juga bisa dengan mudah diakses, kan gitu. Sehingga kemudian kita mengintegrasikan apa yang sudah ada di dalam SOP rumah sakit atau layanan kesehatan di Indonesia. Di sana itu ada namanya home care services. Dari home care services itulah kemudian kita mencoba membuat false principle thinking tentang rumah sakit ya. Jadi platform digital rumah sakit itu apa saja sebentar sebelum masuk ke situ. Oh ini kok. First principle thinking ya, kita mengulangi kembali kan. Berpikir mendasar sampai pada inti masalah utamanya, lalu mencari cara berbeda untuk mewujudkannya. Dan itu kan yang kemudian cara yang berbeda dari layanan transportasi itu adalah Gojek. Jadi dia tidak membuat perusahaan transportasi dengan membeli mobil dan merekrut driver, tapi membuat aplikasi. Dan itu kemudian mendisruption perusahaan-perusahaan besar di bidang transportasi. Itu pada transportasi. Nah, sekarang hospital. Kalau kita bicara tentang hospital sebagai sebuah bisnis, maka ini kan tadi cukup besar disebutkan oleh Pak Gita Wirjawan ya, tentang layanan kesehatan ini. Ini sangat besar. Ya. Dan kemudian ketika kita mempersiapkan sebuah bisnis di bidang kesehatan, katakanlah rumah sakit, maka kita yang terpikir dalam konteks ATM, amati, tiru, modifikasi, atau thinking by analoginya itu ya mungkin kita akan membangun gedung rumah sakit yang mungkin lebih bagus, lebih besar, lebih nyaman, gitu ya. Nah, tentang gedungnya. Lalu kita akan merekrut dokter dan perawat, tentu saja. Lalu kemudian di situ ada laboratoriumnya, lalu di sana tentu ada ruang-ruang tindakan yang harus dilakukan, hanya bisa dilakukan oleh rumah sakit, misalnya ruang operasi, ruang bedah, dan lain sebagainya, ada apotek, dan lain sebagainya. Tentu kita berpikir seperti itu ketika kemudian kita berpikir tentang rumah sakit, layanan rumah sakit. Tapi kalau kita berpikir dengan false principle thinking, maka kita berpikir secara mendasar tentang rumah sakit itu tentang apa.
maka kemudian kita bisa rumuskan bahwa rumah sakit itu tentang melayani dan merawat orang sakit. Nah, kemudian tren di era digital itu melayani dan merawat orang sakit itu harus cepat, tepat, praktis, aman, dan mudah dijangkau. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan layanan rumah sakit itu ya dengan cepat, tepat, praktis, aman, dan mudah dijangkau, melihat dari apa yang sudah dilakukan terhadap transportasi dan juga terhadap perhotelan, maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita menyediakan platform aplikasi di mana orang yang merasa perlu melakukan perawatan kesehatan atau tes kesehatan atau cek kesehatan itu nggak perlu pergi ke rumah sakit. Kecuali kalau memerlukan tindakan. Nah, tindakan di rumah sakit itu pasti didahului oleh rangkaian kegiatan yang istilahnya itu tegak diagnosanya kan gitu. Nah, sebelum didiagnosa tegak bahwa dia harus dilakukan tindakan, itu kan ada proses. Nah, proses itu kan menyangkut dokter, diagnosa dokter, kemudian menyangkut perawat yang melakukan tindakan-tindakan dalam konteks mengambil lab, ya mengambil hasil, mengambil darah. Nggak pernah saya rasa kita itu dirawat oleh dokter spesialis hanya untuk mengambil darah untuk dicek ke lab. Pasti itu biasanya dilakukan oleh perawat saja. Infus, nggak pernah kita diinfus oleh dokter atau dokter spesialis. Ya, dokter spesialis itu atau dokter itu biasanya melakukan diagnosa, pemeriksaan berdasarkan data-data, lalu kalau dia perlu diinfus ya perawat yang melakukan infus kan begitu. Dan baru kemudian ketika kemudian ada tindakan, nah tindakan itulah dilakukan oleh dokter. Nah, jadi di situ kita bisa berpikir tentang platform digital rumah sakit yang kemudian kita apa namanya SOP home care services itu sudah ada, itu bisa kita integrasi, kita buat dalam sebuah platform. Sehingga kemudian apabila itu tersedia di layanan home care services itu tersedia secara digital dan itu ada di di kota-kota besar ya seperti Surabaya dan Jakarta, dilakukan dan dikerjakan secara resmi oleh pemerintah kota, pemerintah misalnya provinsi Jakarta atau pemerintah kota Surabaya dengan mengintegrasikan seluruh rumah sakit dan seluruh layanan menjadi layanan resmi, maka itu orang bisa tidak perlu dia pergi ke luar negeri, ya, sehingga bisa mencegah devisa keluar ketika orang itu merasa nyaman harus pergi ke Singapura atau ke Penang, dan juga masuknya devisa dari negara yang lain karena ternyata setelah saya berdiskusi dengan beberapa rumah sakit di Surabaya itu ada testimoni yang cukup mengejutkan. Ada banyak orang Singapura berobat di Surabaya karena layanan rumah sakit di Singapura itu mahal. Jadi dia itu berobat di Surabaya, ketika dia mendapatkan informasi tentang layanan rumah sakit di Surabaya, sehingga kemudian dia bisa mendapatkan layanan yang lebih murah dibandingkan dengan yang ada di Singapura. Dan kemudian dia bisa menginap dan melakukan jalan-jalan bahkan di kota Surabaya, karena orang-orang Singapura itu cukup jenuh lah dengan kota yang sesempit itu, sehingga kemudian dia bisa ke Surabaya, layanan rumah sakitnya lebih murah dan kemudian dia bisa melakukan jalan-jalan. Nah, ini kan bagaimana kemudian devisa malah bisa masuk dengan layanan platform digital rumah sakit yang bisa diakses. Nah, sehingga kemudian ketika disruption rumah sakit itu terjadi di kota Surabaya, ya pemerintah kota sudah menyiapkan dan bahkan juga warga juga sudah bisa mengakses layanan itu, sehingga kemudian ketika warga Surabaya dan sekitarnya itu
merasa sakit itu tidak harus langsung pergi ke rumah sakit untuk periksa. Dia cukup kontak dokter, ya kan gitu, sehingga kemudian dia bisa melakukan kontak dengan dokter itu seperti kalau kita sudah ada di sini kan halo dok, tetapi ini dokternya adalah dokter resmi yang disediakan oleh rumah sakit, yang disediakan oleh layanan oleh kota itu, sehingga kemudian dokternya ini terintegrasi dengan rumah sakit yang ada di kota tersebut. Lalu dokter melakukan telemedicine. Nah, telemedicine ini bentuk dari home care services, sehingga kemudian dia bisa melakukan tatap muka walaupun secara video call, sehingga kemudian bisa mendapatkan gambaran dan bisa melakukan diagnosa awal. Lalu kemudian dokter itu cukup memposting hasil diagnosanya itu di platform, dan kemudian nanti ada perawat terdekat. Jadi gambarannya itu adalah seperti Gojek, ketika kita itu mau naik Gojek, itu pada posisi titik tertentu, maka nanti Gojek, driver yang terdekatlah yang akan datang, sehingga kemudian kita mendapatkan layanan yang cepat gitu ya. Nah, begitu juga dengan layanan ini, maka kemudian dokter ketika memposting hasil diagnosanya, maka kemudian akan terkirim kepada perawat terdaftar yang terdekat dengan pasien itu. Misalnya dia ada di perumahan A, katakanlah perumahan perumahan Puri gitu ya. Nah, di perumahan Puri itu kan ada perawat yang tinggal di situ atau di sekitar situ. Maka dia yang kemudian mendapatkan report dari dokter itu untuk pergi ke pasien tersebut untuk melakukan layanan standar. Jadi sebelum dia bisa dibawa ke rumah sakit, berdasarkan diagnosa dokter itu, maka kemudian misalnya diinfus dulu, kemudian disuntik vitamin, lalu kemudian diberi obat turun panas kalau panas, lalu kemudian diambil darahnya untuk dicek ke lab terdekat. Nah, labnya pun juga sudah terintegrasi, dan hasil dan labnya itu harus lab yang sama-sama disepakati hasilnya bisa dipakai, sehingga kemudian hasil lab itu dikirim juga ke dokter oleh perawat itu tadi. Jadi orang ini tidak perlu dibawa ke rumah sakit dulu kalau kemudian masih dalam keadaan seperti itu. Kadang-kadang ada banyak kok sakit dan pasien itu nggak mau ke rumah sakit, itu banyak. Nah, dalam keadaan ini maka perawatan standar yang dilakukan oleh perawat yang terdekat, yang terintegrasi di dalam platform ini, itu mendapat bimbingan atau konseling dari dokter, mendapat perintah dari dokter, dia melakukan SOP, lalu dilakukan perawatan. Apakah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai kemudian dokter menentukan apakah dia sehat atau memang harus dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit, itu berarti memang memerlukan tindakan. Nah, tindakan itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Dan oleh karena itu, orang itu hanya masuk ke rumah sakit kalau memang memerlukan tindakan medis saja. Tindakan medis apa saja itu nanti yang kemudian akan dirumuskan. Misalnya apakah kalau orang demam berdarah itu harus ditransfusi, kemudian macam-macam. Nah, apakah perlu tindakan misalnya operasi, tindakan bedah, dan lain sebagainya. Selama tindakan itu hanya diperlukan di rumah sakit, maka dia dibawa ke rumah sakit. Dan si pasien tersebut itu sudah bisa dibawa ke rumah sakit dengan platform digital, kemudian ambulan terdekat juga. Jadi di sini selain mendata dokter, selain kemudian mendata perawat-perawat yang memiliki izin, tentu saja seperti di Gojek itu para driver itu kan syaratnya punya sepeda motor, punya SIM. Begitu juga perawat, tentu saja dia punya peralatan yang harus diperlukan ketika kemudian terdaftar. Satu, tentu saja dia memiliki izin sebagai perawat, lulusan dari dari akademi perawat dan lain sebagainya, lalu memiliki peralatan standar seperti misalnya
ya yang harus ditentukan, sehingga kemudian dia terdaftar, sehingga kemudian aplikasi itu platform memiliki data perawat di mana saja, di perumahan mana yang terdekat. Maka kemudian ketika kemudian ada pasien yang mengontak dokter, dokter itu kemudian sudah bisa memerintahkan kepada perawat terdekat untuk melakukan tindakan. Nah, tindakan yang itu kemudian dipantau oleh dokter sampai kemudian ditentukan apakah dia masuk rumah sakit atau cukup dilakukan perawatan di rumah. Dan kemudian ketika dia masuk ke rumah sakit, hal yang paling menyebalkan ketika orang masuk ke rumah sakit itu adalah registrasi. Nah, registrasi. Dia masuk dulu ke IGD. Ketika di IGD itu biasanya melakukan registrasinya agak lama. Selain registrasinya agak lama juga biasanya menunggu hasil lab ini sebenarnya sakit apa. Itu juga agak lama. Nah, ketika kemudian sudah ada home care services dengan platform digital dan dokter memutuskan dia masuk rumah sakit, maka rumah sakit itu sudah mendapatkan data yang cukup akurat dari home care services. Oh, dia sakit apa, dia sudah dirawat berapa hari oleh dokter siapa, lalu kemudian hasil apa, ketika kemudian dibawa ke rumah sakit itu juga sudah terregistrasi secara digital, sehingga dia tidak perlu kemudian melakukan registrasi di IGD cukup lama. Kenapa? Karena sudah siap bahwa pasien ini akan datang, namanya siapa, rekam mediknya apa, sehingga cepat dilakukan tindakan. Dan ini layanan yang kemudian sangat dibutuhkan gitu. Nah, kira-kira apa saja sih kemudian ketika kemudian kita mengembangkan fitur platform aplikasi home care services untuk melakukan akuisisi user dan juga menyiapkan rumah sakit. Karena kalau rumah sakit tidak menyiapkan seperti ini, maka nanti akan ada rumah sakit yang jemput bola dengan layanan ini. Sehingga ketika dokter memutuskan masuk rumah sakit, pasti masuk ke rumah sakit yang menyediakan layanan ini, kan gitu. Maka rumah sakit yang tidak care dengan layanan ini, dia tidak mendapatkan pasien bisa-bisa, kan gitu. Atau menyebabkan pasien yang BPJS saja, sementara pasien-pasien yang cukup menengah ke atas dengan layanan ini masuk ke rumah sakit yang menyiapkan ini. Nah, ini hal yang perlu diantisipasi oleh rumah sakit, sehingga kemudian perlu care untuk menyiapkan layanan seperti ini. Misalnya platform ini ya menyiapkan fitur kontak dokter atau kontak rumah sakit, menyiapkan fitur pendaftaran mitra perawat. Jadi perawat-perawat yang ada di mana saja itu bisa didaftar seperti mendaftar driver Gojek. Kemudian laboratorium, kemudian asuransi apa saja yang bisa diterima, kemudian ambulan itu banyak yang nganggur ketika kemudian belum ada layanan ini. Tapi kemudian ketika layanan ini ada, maka ambulan miliknya masjid, miliknya parpol, miliknya RT RW, miliknya macam-macam itu kemudian bisa didaftarkan, sehingga kemudian ambulan ini bisa bergerak cepat ketika ternyata ada pasien yang diputuskan oleh dokter harus masuk rumah sakit untuk melakukan tindakan, ambulan terdekat. Jadi persis seperti Gojek. Kemudian apotek, kemudian juga bisa jadi apartemen atau rumah yang disediakan untuk melakukan perawatan di luar rumah sakit. Misalnya orang itu dari NTB, dari Sumbawa, dari Mataram, sebelum masuk ke rumah sakit, dia bisa singgah di situ dulu untuk melakukan diagnosa awal. Sehingga ketika masuk rumah sakit itu benar-benar hanya waktu tindakan saja. Ini lebih murah tentu saja, dan kemudian ini memberikan ruang kepada apartemen dan rumah-rumah yang kemudian bisa didaftarkan di situ. Nah, jadi ya tentu saja fiturnya adalah kontak dokter, kemudian fitur di mana ada perawat-perawat yang bisa mendaftar di situ, kemudian laboratorium mana saja yang kemudian bersedia untuk kemudian menerima tes ya lab dari pasien-pasien yang kemudian tadi itu sudah dilakukan diagnosa dan perawat sudah datang dan membawa darahnya untuk dilakukan cek, lalu kemudian asuransi mana saja, sehingga kemudian ketika pasien itu ternyata harus masuk rumah sakit, asuransinya juga sudah siap,
dan kemudian ambulan tadi sudah, dan kemudian apoteknya juga. Jadi prinsipnya adalah bagaimana layanan-layanan yang terkait dengan kesehatan itu terintegrasi dalam satu aplikasi dan memastikan orang masuk rumah sakit itu memang benar-benar butuh tindakan medis. Sementara kalau orang itu hanya butuh perawatan dan hanya ingin tahu sakitnya apa, itu nggak perlu masuk rumah sakit. Dia sudah tahu dan dari hasil pemeriksaan itu nanti baru bisa ditentukan. Kalau memang benar-benar masuk rumah sakit, ya masuk rumah sakit. Dan rumah sakit jadinya nanti hanya akan berisi orang-orang yang memang memerlukan tindakan medis. Jadi kemudian kamar-kamar di rumah sakit itu bisa jadi dalam era disruption rumah sakit itu akan sangat minim. Kenapa? Karena orang mungkin akan lebih suka dilawat di rumah atau di apartemen. Sehingga kemudian rumah sakit harus menyiapkan semacam jemput bola seperti ini. Sehingga kemudian karena orang itu pada umumnya kan dia tidak ingin masuk rumah sakit. Kalau saya ini mengalami satu ketidaknyamanan itu, apakah saya harus masuk rumah sakit? Sampai kemudian memang benar-benar diputuskan tegak diagnosanya dan harus dilawat di rumah sakit. Kalau tidak, maka dia sebenarnya pengen, ya dokter itu datang saja kalau cuma infus, kan gitu. Nah itu kemudian bisa dilakukan dengan seperti ini. Nah kalau layanan seperti ini itu tersedia di rumah sakit, di kota-kota besar seperti di Indonesia, Surabaya, Jakarta, maka insya Allah ya kita ini akan siap menghadapi disruption hospital. Dan kemudian nanti rumah sakit dengan layanan ini ketika menggunakan platform aplikasi seperti misalnya nanti Geni itu menyiapkan ke arah sana, maka kemudian ya rumah sakit itu dokter, karyawan, apa itu namanya, rawat dan lain sebagainya itu penggajiannya bisa dilakukan di fitur Geni payroll-nya. Lalu kemudian dia bisa dikasih fitur pay letter, lalu kemudian dia bisa disuplai sembako. Nah ini kemudian jadi apa itu namanya, aplikasi super apps. Super apps itu aplikasi itu kan kemudian dia melakukan layanan dasar. Tapi setelah layanan dasar itu sudah berjalan, maka kemudian orang yang ada di dalam ekosistem itu dilayani yang lain, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, itu kira-kira yang akan terjadi ketika kemudian fitur layanan rumah sakit digital ini bisa kita hadirkan, dan kemudian kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan lain sebagainya, menurut saya harus segera menyiapkan home care services yang sudah ada SOP-nya itu dalam sebuah platform digital yang bisa diakses oleh warga dengan mudah. Saya kira itu Pak Mengisti sebagai pengantar untuk kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.